Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki kembali pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD Negeri 1 Karangpetir. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian beserta keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku semuanya, pada pertemuan yang kemarin mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 5 Pak Guru sudah menyampaikan materi tentang surat Al-Maun, yaitu identitas dari surat Al-Maun. Nah, pada hari ini nanti kita akan membahas masih tentang surat Al-Maun, tapi pada hari ini kita akan lebih dalam mempelajari tentang isi kandungan sekaligus pesan apa yang bisa kita ambil dari surat Al-Maun. Sebelumnya kita awali dulu pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, seperti yang tadi Pak Guru sampaikan bahwa pada hari ini terkait dengan surat Al-Maun, Pak Guru akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Maun, kemudian nanti pesan apa yang bisa kita ambil, kita amalkan yang ada di dalam surat Al-Maun. Yang pertama yang ingin Pak Guru sampaikan bahwa surat Al-Maun ini menjelaskan tentang golongan orang-orang yang mendustakan agama. Jadi di dalam surat Al-Maun ini menjelaskan tentang golongan orang-orang yang mendustakan agama. Siapa itu yang mendustakan agama? Yaitu mereka yang mengaku sebagai muslim, mengaku sebagai orang Islam, sebagai seorang muslim, tapi sering melanggar aturan syariat Islam. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang mendustakan agama. Ada 5 yang dimaksud ya, orang-orang atau pendusta agama tersebut, antara lain yang pertama yaitu orang yang suka menghardik anak yatim. Apa itu menghardik? Menghardik itu maksudnya membentak atau menyakiti fisik atau perasaannya. Ini orang pendusta agama yang pertama, yaitu yang suka menghardik anak yatim ya. Kemudian yang kedua ya, yang termasuk golongan orang pendusta agama adalah yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah ini ya, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ketika melihat tetangga yang miskin tapi kok dibiarkan ya, kita tidak memberi makan, maka termasuk kita orang pendusta agama yang dimaksud di dalam surat Al-Maun ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, golongan orang yang disebut sebagai pendusta agama yaitu orang yang lalai terhadap kewajiban sholat. Ketika azan berkumandang masih menunda sampai kemudian lupa, melalaikan dan tidak melaksanakan sholat, maka itu termasuk golongan orang pendusta agama. Yang keempat yaitu orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Riya itu memperlihatkan amal perbuatan baik kepada orang lain, mempertontonkan amal perbuatan baik kepada orang lain, atau pamer ya, berbuat baik tapi tujuannya pamer, bukan karena Allah. Itu yang namanya perbuatan riya. Nah itu termasuk golongan orang-orang yang pendusta agama. Nah kemudian yang terakhir ya, golongan pendusta agama itu adalah orang yang enggan atau tidak mau tolong menolong dengan siapapun, dengan sesama umat Islam, dengan sesama manusia ya yang bukan Islam. Kita harus saling tolong menolong dengan semuanya ya. Nah ketika kita tidak mau tolong menolong dengan sesama manusia, maka termasuk golongan orang atau golongan pendusta agama. Nah kemudian di dalam surat Al-Maun ini ada sifat terpuji yang bisa kita ambil dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah kita harus bisa menyayangi anak-anak yatim ya, memberi makan, menyayangi anak yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, sholat ditegakkan
atau dilakukan tepat waktu. Ketika azan berkumandang, langsung kita ambil air wudhu, laksanakan sholat. Kemudian yang keempat, akhlak terpuji, amal yang bisa diamalkan dari surat Al-Maun adalah kita menghindari perbuatan riya, ya, yang mempertontonkan amal baik tadi itu, yang suka pamer dengan amal baiknya itu. Kita harus menghindari. Dan yang terakhir, ya, amal kebaikan yang bisa kita ambil dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, siapapun itu orangnya. Oke, pokoknya ketika ada orang yang membutuhkan, kita harus memberi bantuan. Itulah amal yang bisa kita praktekkan dari surat Al-Maun itu. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami, kemudian selanjutnya bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tugasnya, Pak Guru kasih tugas kepada kalian semuanya. Di buku LKS itu ada soal di halaman 9 sampai dengan 13, ya, yang poin A, B, dan C. Silakan dikerjakan. Nah, kemudian nanti kapan dikumpulkannya akan Pak Guru sampaikan melalui WhatsApp group. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Pak Guru pesan, jangan lupa tetap kalian jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi corona ini segera berakhir. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.